Selamat datang teman-teman di akun YouTube Kunci Komunikasi. Di video kedua kali ini aku bakalan menjelaskan tentang dasar-dasar daripada komunikasi. Tentu saja teman-teman penasaran dong, apa itu komunikasi, kemudian tujuan dari komunikasi itu apa sih, dan juga mengapa kita perlu berkomunikasi. Nah, untuk membahas hal-hal berikut, ayo ikutin video ini. Oke, kita akan berbicara tentang definisi daripada komunikasi. Nah, di penjelasan ini aku bersumber dari buku Ilmu Komunikasi karya Daryanto dan juga tentu saja pembelajaran aku selama di bangku perkuliahan tentang komunikasi. Nah, komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu komunis yang berarti membuat kebersamaan ataupun membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Nah, jadi bisa dimaknai komunis ini adalah bersama ataupun kebersamaan. Nah, kata komunis ini akar katanya itu dari komuniko yang artinya berbagi. Dalam konteks ini yang dibagi tentu saja adalah pesan ataupun makna yang dibagi secara bersama gitu, dimaknai secara bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator pemberi pesan terhadap komunikan orang yang menerima pesan tersebut. Nah, kemudian tentu saja menghasilkan efek ataupun tujuan dengan mengharapkan feedback atau umpan balik. Jadi kata yang membersamai ini ataupun kebersamaan ini adalah pesan yang dimaknai bersama. Itu adalah makna daripada komunikasi. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga bertanya tentang komunikasi yang efektif itu yang seperti apa sih sebenarnya? Nah, misalnya komunikasi yang baik ini tentu saja adalah komunikasi yang bagaimana pesan itu dapat dimaknai bersama antara si komunikator, pemberi pesan, dan juga komunikan, penerima pesan. Jadi, pesan yang disampaikan itu tentu saja dimaknai bersama dan tentu saja ada umpan balik ataupun feedback. Kemudian dari komunikasi ini yang diharapkan efektif itu ada 2 poin. Pertama, dari komunikasi ini tentu saja mempengaruhi sikap, entah itu daripada komunikannya ataupun dari komunikatornya, yaitu kembali kepada umpan balik. Nah, kemudian yang kedua, menghasilkan hubungan yang lebih baik, gitu teman-teman. Jadi, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang dipahami bersama, kemudian pesan tersebut memberikan umpan balik ataupun feedback yang ada di antara komunikator dan juga komunikan itu. Oke teman-teman, sekarang kita bicara tentang unsur daripada komunikasi. Nah, komunikasi ini ada 4 unsur besar. Yang pertama, adanya komunikator atau orang yang memberi pesan. Nah, yang kedua adalah ada pesan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Kemudian yang ketiga adalah komunikan, yaitu orang yang menerima pesan tersebut. Dan yang terakhir ada 4, timbal balik ataupun feedback. Jadi dikatakan komunikasi adalah ketika satu, ada orang yang memberikan pesan. Kemudian yang kedua, ada yang ingin disampaikan ataupun ada pesan tersebut. Kemudian yang ketiga ada komunikan ataupun orang yang menerima pesan. Dan yang terakhir adalah timbal balik ataupun adanya feedback ketika si komunikan ini memberikan pesan kembali kepada komunikator dan berlangsung secara keberlanjutan. Itu dikatakan sebuah komunikasi ataupun unsur daripada komunikasi. Oke, sekarang kita berlanjut tentang kenapa kita perlu berkomunikasi. Nah, di sini aku merangkum yang mungkin ini adalah hal yang fundamental. Yang pertama, tentu saja karena kita adalah manusia. Kenapa? Karena esensi daripada manusia adalah sebagai makhluk sosial, tentu saja membutuhkan satu dan yang lainnya. Dan untuk kita berinteraksi, kita diperlukan sebuah komunikasi. Kemudian yang kedua, karena manusia ini adalah makhluk yang berakal, yang diberikan oleh Tuhan pemikiran yang jauh lebih baik daripada makhluk hidup lainnya. Sehingga ketika dimaksimalkan pemikiran tersebut, tentu saja itu bisa menjadi sebuah peluang komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencapai tujuan. Jadi komunikasi itu tentu saja adalah hal yang pesan tersebut ada makna di balik itu, ada tujuan yang ingin diwujudkan gitu daripada si komunikasi ini. Jadi pada intinya kenapa kita perlu berkomunikasi? Karena yang pertama, kita sebagai manusia tentu saja adalah sebagai makhluk sosial. Kita pasti berinteraksi terhadap manusia lainnya.
Dan untuk interaksi tersebut kita diperlukan sebuah komunikasi. Kemudian yang kedua, karena kita manusia adalah sebagai makhluk yang berakal, kita perlu memaksimalkan akal tersebut untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai tujuan. Jadi setiap pesan yang disampaikan itu tentu saja ada makna ataupun ada tujuan yang ingin diwujudkan atau ingin dicapai. Teman, tadi setelah saya menjelaskan tentang definisi daripada komunikasi, kemudian saya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi yang efektif itu seperti apa, dan juga tadi saya sudah menjelaskan tentang kenapa kita perlu berkomunikasi. Dan sekarang mungkin pertanyaan berikutnya, apa sih fungsi daripada komunikasi itu? Nah, di sini saya merangkum 4 poin mengenai fungsi daripada komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah sebagai informasi, sebagai penyampaian sebuah informasi. Nah, jadi ketika pesan itu disampaikan, tentu saja itu adalah sebuah informasi. Kemudian yang kedua, komunikasi ini adalah bisa juga sebagai edukasi, karena dengan berkomunikasi tentu saja kita akan menambah pengetahuan ataupun wawasan yang baru gitu. Kemudian yang ketiga sebagai bentuk persuasi. Nah, persuasi di sini tentu saja ajakan ketika kita menyampaikan pesan terhadap komunikan ataupun objek yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada makna di balik pesan itu, maka itu sebagai bentuk daripada ajakan untuk mencapai tujuan ataupun apa yang kita ingin sampaikan tersebut gitu. Kemudian yang terakhir ada juga sebagai bentuk entertainment ataupun hiburan. Jadi komunikasi juga bisa sebagai bentuk hiburan gitu, teman-teman. Ini aku akan menjelaskan tentang tujuan daripada komunikasi. Yang pertama ada sebagai bentuk social change. Nah, arti sosial di sini tentu saja kembali daripada esensi manusia sebagai makhluk sosial. Jadi akan adanya interaksi, akan adanya bentuk dinamis daripada kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua sebagai opinion change, karena dengan berkomunikasi ketika kita menyampaikan pesan, maka akan terotomatis kita akan mendapatkan stimulus untuk berpikir, untuk kembali memberikan feedback ataupun respon terhadap pesan tersebut gitu. Dan yang ketiga, setelah kita memberikan respon, maka akan ada behavior change gitu. Jadi yang pertama tadi tentang social change, kemudian yang kedua tentang opinion change, kemudian yang ketiga tentang behavior change. Jadi akan adanya perubahan perilaku. Jadi ada responsif daripada ketika sudah menerima pesan tersebut, akan ada bentuk respon terhadap pesan tersebut. Begitu saja di video kali ini. Setelah saya menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan juga bagaimana komunikasi yang efektif, nanti saya akan memberikan trik-trik komunikasi ke depannya, itu tentang entah itu trik-trik presentasi, entah itu trik-trik memberikan pendapat, entah itu trik-trik bertanya, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi untuk kalian jangan lupa follow dan subscribe akun channel Kunci Komunikasi ini. Mari kita berproses untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.